Ini pernyataan daripada para mujahidin di Afghanistan, di Irak. 18.000 tentara sewaan untuk membela Amerika, untuk di front terdepan melawan mujahidin. Jahat betul mereka itu. Mereka menjadi penghalang bagi perjuangan mujahidin. Dan sekarang kita lihat betapa kepongahan Amerika ketika menyalahkan Hamas atas serangan Bani Israel, Yahudi Tengah itu kepada rakyat Palestina di Gaza itu. Kok bisa? Bukan ada pembelaan kepada masyarakat yang terbunuh sekian banyak, tetapi malah dibela Yahudi itu. Ini menunjukkan apa? Mereka adalah satu uang dengan dua sisi tali yang berbeda. Nah, karenanya saudara sekalian, kalau kita perhatikan semua itu, mari kemudian kita melihat ke depan. Kalau saya buat perbandingan, ada dua kelompok yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Ya, kelompok yang membela ajaran Allah dan kelompok yang membela ajaran syaitan. Dan Amerika adalah salah satu di antaranya, termasuk adalah Eropa dan sebagainya. Yang kategori wilayah kufur. Ya, ketika kemudian mereka menyatakan anti-Islam, dan kemudian diungkap sangat bagus sekali oleh Syekh Hussein, seorang ulama, tentang fobi Islam di wilayah-wilayah minoritas, baik di Eropa terutama dan di Amerika. Ya, ini menunjukkan betapa mereka begitu takutnya kepada Islam, sampai Robert Murray itu membuat buku The Islamic Invasion untuk memperingatkan pemimpin-pemimpin Barat atas bahayanya Islam yang akan menginvasi wilayah-wilayah Barat, baik Eropa maupun Amerika. Maka terjadilah pembantaian di Kosovo. Ya, dan itu akan mereka terus lakukan untuk menghentikan perkembangan Islam, meskipun mereka tidak akan mampu menghentikannya. Kenapa? Islam membangun peradaban bukan dengan hanya senjata. Islam membangun peradaban terutama dengan berubah mental manusianya, kalbunya yang dirubah dulu, nilai-nilai yang dimasukkan dulu. Lihat, semua peradaban itu fokusnya ada pada bangunan. Ketika bangunan, yang namanya bangunan akan runtuh juga. Tapi kalau kemudian nilai-nilai yang ditanamkan, nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai keadilan, nilai menyelamatkan orang lain, nilai kasih sayang, nilai-nilai yang bagus-bagus itu, yang ada dalam ajaran Islam, itu yang akan merubah mereka semuanya. Makanya kalau kita lihat perkembangan dakwah yang ada di Amerika dan di Eropa sangat menggembirakan. Bahkan menurut data yang ada, itu hampir 80% orang-orang yang dipenjara di Amerika itu tertarik dengan Islam. Kemudian sekarang di Pentagon itu lebih daripada 10.000 tentara Amerika masuk Islam. Belum lagi masjid, itu jumlahnya ribuan, di mana-mana berkembang. Mereka tidak bisa menghentikan itu. Hanya permasalahannya, bagaimana kualitas umat Islam di sana. Bahkan menurut Dr. Abdul Ali Marsi dari Mesir, seorang peneliti, 40% ilmuwan di Eropa dan Amerika itu beragama Islam. Kalau kemudian itu semua berkembang, dan ini semua di luar perkiraan kita, di luar perhitungan mereka, ternyata bisa jadi momok itu akan timbul dari dalam sendiri yang mereka khawatirkan itu. Dan karena jasa sekalian, kita tidak perlu hanya sekedar menanti, tetapi juga harus berbuat sesuatu. Nah, Allah telah menetapkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatan 'alal mu'minin 'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im.